Ada. Malam ini renungan kita adalah tentang integritas. Ya. Memang beberapa minggu ke depan kita akan bicara tentang integritas yang dicontohkan oleh Daniel, dan kita baca bersama dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19. Di situ dengan jelas menggambarkan tentang siapa Daniel. Daniel itu adalah seorang pemuda yang dikirim bersama rekan-rekan yang lain, itu dibawa oleh Nebukadnezar untuk membantu tugas-tugas pelayanan di kerajaan Persia, di istana Nebukadnezar. Dan ketika ia melakukan tugas dan tanggung jawab, salah satu hal yang kita pelajari adalah bahwa dia tetap tekun di dalam iman percayanya. Dia orang Yahudi, beragama Yahudi, di tempat pembuangan di Babel, di tengah-tengah dunia yang tidak seagama, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ternyata Daniel tetap menjalankan imannya. Dan karena keteguhan imannya kepada Tuhan, ternyata Daniel dipercaya untuk tugas kenegaraan sebagai seorang wakil kerajaan. Apa yang kita bisa pelajari dari Daniel? Ya. Yang pertama, semakin Daniel takut kepada Tuhan, semakin Daniel setia kepada Tuhan, hidupnya semakin bermutu. Pikiran, tutur kata, perbuatannya bermutu di mata banyak orang. Itu yang kita sebut dengan integritas. Integritas adalah antara mulut dan perbuatan itu seia sekata. Apa yang dia ucapkan, itulah yang dia lakukan. Apa yang dia imani, itu dipegang teguh sekalipun ada tantangan-tantangan yang sulit dihadapi oleh manusia. Ketika Daniel melakukan tugas-tugas kenegaraan dengan mutu yang tinggi, kualitas pelayanan yang tinggi, maka ada banyak orang yang tidak suka. Ada banyak orang yang iri karena tugas yang dilakukan itu bermutu, ya. Pelayanan yang diberikan itu bermutu. Dan karena ada yang tidak suka, maka mereka mencari jalan untuk menjatuhkan. Ya. Dan rupanya banyak cara yang dilakukan tapi sulit, dan hanya satu-satunya alasan yang mereka bisa pakai adalah imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan karena itu mereka bersekongkol menghadap raja supaya melarang semua rakyat Persia dan Media, ya, menyembah kepada raja, dan di luar itu dikenakan hukuman. Dan raja tidak tahu persekongkolan itu, kemudian membuat keputusan itu. Daniel mendengar persekongkolan itu, tapi dia tidak terlibat dalam upaya untuk secara manusia menjatuhkan orang lain juga, atau pembalasan dibalas, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak seperti itu. Tapi di ayat 11 dikatakan bahwa ketika ia mendengar itu, dia naik ke tempat ia berdoa. Biasa dia berdoa, ya. Dan setiap hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan yang dia yakini, ya. Jadi kejahatan tidak dia balas dengan kejahatan. Begitu berhadapan dengan tantangan, ya, dalam pekerjaannya. Dia juga imannya tidak goyah. Semakin dia mendapat tantangan, dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Kita belajar bahwa meskipun, ya, dalam tugas dan tanggung jawab itu pasti akan ada banyak
tantangan, tetapi iman kita akan menolong melewati tantangan itu. Ya, semakin dekat dengan Tuhan, ya, dia punya kualitas pelayanan tidak berubah. Ya, semakin dekat berhadapan dengan tantangan, ya, dia punya iman tidak berkurang, dia justru bertambah. Ya, itu yang bilang 3 kali sehari dia berdoa. Ya. Jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa kalau mau supaya hidup kita berintegritas, ya, pelayanan kita semakin bermutu, maka satu prinsip yang kita pegang adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu berdoa, tetapi juga belajar atau membaca firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin takut untuk berbuat salah. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin pelayanan kita semakin baik. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, integritas kita juga semakin baik. Ya, kita misalnya di gereja, ya, tidak mungkin kita buat kesalahan karena kita sedang dekat dengan Tuhan. Ya, kita mau omong juga jaga mulut, ya, kita mau bicara mau bikin sesuatu yang bertentangan juga jaga mulut, jaga perilaku. Jadi begitu kita dekat dengan Tuhan, kita menjaga mulut dan sikap kita. Begitu kita jauh dengan Tuhan, kita ke kuda liar, ya, atau kuda liar. Nah, itu yang mesti kita pelajari. Jadi berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kehidupan kita akan semakin bermutu, segala hal juga akan semakin bermutu. Ya, banyak orang, kita ambil contoh banyak orang yang jauh dengan Tuhan. Ya, dia tidak merasa terikat, ya, dengan nilai-nilai keagamaan. Dia mau buat apa saja dibuat. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, rasa bersalah untuk ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, kejahatan, dia punya rasa bersalah tinggi. Itu yang poin yang pertama yang kita pelajari. Jadi Daniel adalah generasi yang lahir di tengah-tengah zaman pada saat itu, dan sekalipun dunia jahat, dia tidak jahat. Ya. Sekalipun lawan-lawannya jahat, dia tidak jahat. Itu salah satu aspek integritas, ya, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia menyerahkan pergumulannya, persoalan, tantangannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa menolong dia. Ya. Poin yang kedua adalah kita hidup di tengah-tengah dunia. Dunia bukan musuh kita. Dunia adalah ladang kerja kita. Tetapi ladang ini, di tengah-tengah ladang ini ada begitu banyak orang yang menawarkan kejahatan, menawarkan sisi-sisi kehidupan yang negatif. Ya. Itu yang terjadi pada Daniel. Dia ada di tengah-tengah dunia sebagai ladang kerja, dia berhadapan dengan musuh-musuh yang begitu banyak. Ya. Tetapi dia bisa mengalahkan lawan-lawannya karena dia dekat dengan Tuhan. Dunia bukan musuh kita, ladang kerja. Tetapi di dalam dunia ada begitu banyak orang yang akan melawan kita. Semakin kita berbuat baik, semakin banyak musuh dalam kehidupan kita. Ya, semakin kita berbuat jahat, semakin banyak kawan yang dekat dengan kita. Coba lihat itu pemabuk, ya. Semakin dia banyak minum, ya, dia pun kawan semakin banyak. Tapi semakin dia hidup bagus, dia bilang ini hari dia su bertobat, kesok rohani, sok percaya dan sebagainya, ya tuh. Malah kita diolok ketika kita mau berbuat baik. Ya, Daniel bisa berhadapan dan mengalahkan musuh-musuhnya hanya karena dia dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, akan semakin banyak musuh. Tetapi Tuhan juga akan melawan mereka. Itu pesan-pesan yang kita pelajari dari Daniel kepada kita. Sebagai generasi muda saya ingatkan bahwa dunia adalah ladang kerja kita. Ya. Dunia tidak boleh dimusuhi. Tetapi saya ingatkan bahwa dalam dunia ini, ya, ada banyak kejahatan yang ditawarkan kepada kita dalam bentuk secara online, ya, dalam bentuk nyata, ya, dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mengalahkan itu semua,
Poinnya adalah menjaga integritas iman. Menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk menghindari, ya, bahkan menolong kita untuk melawan, ya, semua bentuk-bentuk kejahatan itu. Hiduplah di tengah-tengah dunia, tetapi imanmu tidak boleh duniawi. Ya, itu pesannya. Iman yang duniawi itu berarti percaya pada dunia pun mau. Hidup di tengah-tengah dunia, tapi iman kepada Tuhan itu tidak boleh luntur. Ya, karena dengan iman kita bisa berlayar, bisa melangkah, menempuh, ya, perjalanan hidup yang penuh tantangan, bahkan bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Dan Daniel pada akhirnya tampil sebagai pemenang. Musuh-musuhnya kalah, ya. Bukan karena kehebatan dan kemampuannya, tapi karena, ya, kedekatannya dengan Tuhan. Saya pesan kepada semua pemuda di TTS, dekat dengan Tuhan. Kalau mau bermutu hidupmu, dekat dengan Tuhan. Kalau mau supaya mulutmu semakin bermoral, semakin bermutu, dekat dengan Tuhan. Kalau mau supaya perilakumu semakin baik dan bermutu, dekat dengan Tuhan. Bahkan hikmat akan memenuhi kita, ya. Daniel dikenal sebagai orang berhikmat juga, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, itu kira-kira pesan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya berharap bahwa apapun yang terjadi dalam dunia, mari kita tetap tidak berpikir secara duniawi, tidak bertindak secara duniawi, tetapi kita mempertahankan iman dan percaya kita. Amin.